wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana Hidayatullah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 200710005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Dolibar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ERP dan apa itu Dolibar. Apa itu ERP? ERP adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Sistem ERP adalah inovasi baru yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengelola rantai pasok, inventaris, akuntansi, dan berbagai aktivitas lainnya. Fungsi sistem ERP. Yang pertama itu ada integrasi antar departemen. Penerapan sistem ERP dapat mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan, sehingga proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada meningkatkan akurasi proses bisnis. Dengan sistem perusahaan yang terpusat, memungkinkan informasi antar departemen dapat disajikan secara real-time. Dengan cepatnya pertukaran informasi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan akurasi proses bisnis. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan monitoring. Monitoring antar departemen akan mudah dilakukan dengan sistem ERP. Sistem ERP merupakan sistem terpusat, sehingga ketika perusahaan akan melakukan monitoring, maka perusahaan hanya perlu menggunakan satu sistem saja. Penjelasan aplikasi Dolibar. Aplikasi ERP modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source, di mana di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis, termasuk sales, human resource, warehouse management, finance, dan accounting. Dolibar adalah software open source atau free untuk perusahaan baik kecil maupun menengah, yayasan, atau freelance. Di sini terdapat fitur-fitur Dolibar. Fitur-fitur Dolibar terdapat berbagai fitur seperti CRM dan sales. Di dalam CRM dan sales terdapat beberapa item seperti customer opportunities, proposal, and sales order. Yang fitur selanjutnya ada HR atau Human Relationship Management. Terdapat beberapa item seperti employees, expense reports, leave request, dan membership. Fitur selanjutnya ada CMS dan website. Terdapat dua item, yaitu CMS atau website, point of sale. Fitur selanjutnya ada product and stock. Produk terdapat beberapa item seperti product service, stock, purchase, dan purchase provisioning. Fitur selanjutnya ada marketing, yaitu ada emailing dan survey. Fitur selanjutnya ada finance and billing. Terdapat beberapa item seperti billing and finance, bank reconciliation, double entry accounting. Keunggulan dari aplikasi Dolibar yaitu terdapat beberapa menu manager seperti back office menu untuk user dan front office menu untuk external user. Selanjutnya ada bekerja pada PHP 5.0 atau versi di atasnya, bekerja pada MySQL 4.1 atau versi di atasnya, dan memiliki experimental support untuk PostgreSQL. Selanjutnya ada bekerja pada MySQL 4.1 atau versi di atasnya dan memiliki experimental support untuk PostgreSQL. Selanjutnya ada kelemahan Dolibar, terdiri dari 4 kelemahan seperti hanya memiliki satu currencies atau monocurrencies, hanya dapat memanage satu perusahaan atau monocompany, tidak bersifat accounting, hanya banking management, dan tidak ada web email. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi Dolibar. Di sini teman-teman bisa buka downloadnya bisa menggunakan Google atau Chrome, Firefox atau Opera Mini atau aplikasi lainnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di sini tinggal klik aja https://dolibar.org.
Oke, di sini terdapat page, yaitu kita bisa klik download seperti biasa aplikasi biasanya. Kita bisa klik download. Lalu di page selanjutnya akan muncul tag ini, download area. Terus kita scroll ke bawah. Jika kita klik ini, maka kita otomatis masuk ke aplikasi GitHub dan memerlukan PHP untuk masuk ke dalam Dollybar. Jika kita scroll ke bawah lagi, maka kita akan disarankan untuk menggunakan fitur ini. Karena kita bisa langsung mendownload dan membuat akun Dollybar tanpa harus masuk ke aplikasi GitHub terlebih dahulu. Karena saya sudah mendownload aplikasi Dollybar, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Dollybar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Dollybar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Dollybar. Di sini kita sudah masuk ke dalam dashboard. Itu terdapat beberapa fitur seperti perusahaan organisasi, modul aplikasi, tampakan display, menu, terjemahan, nilai filter, widget, lansiran, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita coba aja buat websitenya. Kita bisa klik perusahaan organisasi. Di sini, di dalam perusahaan atau organisasi terdapat beberapa fitur seperti perusahaan, jam buka, akuntan, dan jaringan sosial. Di sini kita disuruh untuk mengisi data-data kita. Coba saja, contoh. Alamat, contohnya. Pos, Kembali negara Indonesia. Telepon email. Jika kalian punya email, silakan isi email. Logo, jika ada logo, silakan masukin logo. Di sini ada identitas perusahaan atau organisasi. Di sini kita tinggal isi aja data-datanya. Jika kalian sudah bekerja di suatu perusahaan, silakan isi. Ini saya cukup menjelaskan saja. Di sini ada jenis pajak penjualan, keterangan pajak penjualan digunakan, pajak penjualan tidak digunakan. Jika kita sudah selesai mengisi data-data tersebut, kita cukup simpan saja. Simpan. Maka data-data kita tersebut sudah tersimpan. Di sini ada jam buka. Kita bisa pilih jam berapa gitu. Hari Senin masukin jam berapa, terserah kalian. Di sini ada akuntan. Jika memiliki akuntan atau pemegang buku eksternal, Anda dapat mengedit di sini informasinya. Ini masukin data seperti yang awal tadi. Ya, silakan masukkan nama, alamat, kode pos, kota, negara bagian provinsi, nomor telepon, email. Jika ada web, silakan isi web. Terus kita bisa klik simpan saja. Terus di jaringan sosial itu ada Facebook, Instagram, LinkedIn, Skype, Snapchat, Twitter, WhatsApp, dan jika kalian mempunyai jaringan sosial tersebut, silakan isi. Terus klik simpan. Kesimpulan dari aplikasi tersebut, Enterprise Resource Planning atau sistem ERP adalah sebuah proses pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Sederhananya, sistem ERP adalah
perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi segala proses bisnis berdasarkan data acuan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali software-software yang digunakan oleh perusahaan untuk menghandle bisnis tidak terkecuali dengan software Dolibar, di mana Dolibar ini sendiri menjadi solusi yang lebih kompetitif karena model perangkat lunak sumber terbuka gratis. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.